Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Salam sejahtera. Iya, suaranya ini ya, dan mengganggu. Coba tampilkan dulu wajahnya. Saya mau melihat kondisi kalian masih baik-baik saja setelah UTS atau tidak. Sekalian saya mau absen ya. 1, 2, 3, 4. Ada 3 orang lagi belum hadir ya. Tadi ada satu orang yang keluar dari grup itu kenapa ya? Coba dicek itu ya. Siapa namanya yang keluar itu? Rizky Akbar Hasibuan. Oke, Tony keluar. Safira, ini hadir Safira? Oke, saya screenshot ya. Baik, ada yang mau disampaikan terkait dengan ujian? Ada satu nama yang saya tidak bisa akses jawabannya ya. Siapa ini ya? Sebentar saya lihat dulu. Bobi Pratama, bukan. Hari Prabowo ya, Hari Prabowo. Coba. Hari Prabowo hadir? Hadir, Bu. Ini saya buka linknya, sepertinya kamu belum buka aksesnya. Ini coba saya buka lagi ya. Oke, sudah, Bu. Oh ya, bisa. Ada satu orang, bentar saya cek tadi. Saya lupa nih. Oh, ini bisa. Ya, kalau bisa. Siapa ya? Sepertinya yang hadir hari ini bisa. Coba si Rizky ya. Rizky nggak hadir ya? Rizky Hairi sama Rizky Hasibuan. Bobi Pratama. Yang DWG bisa, yang PDF saya tes dulu. Oke, bisa. Oke, tidak ada kesulitan di ininya ya, di UTS-nya ya. Baik, kita mulai dulu kuliah kita hari ini. Ini adalah kelanjutan dari materi kuliah sebelumnya, dan pada hari ini kita akan mencoba belajar cara menghitung. Saya share dulu ya. Sudah kelihatan share-nya? Udah, Bu. Sudah ya.
Di saya belum, Bu. Di saya juga belum, Bu. Bentar kita cek dulu masalahnya di mana nih. Ini sudah? Belum, Bu. Belum juga? Oke. Coba kita lihat. Ini sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas materi kuliah tentang penentuan harga real estate. Jadi ini penting agar kita mengetahui bagaimana menentukan sebuah harga perumahan ya, harga kasusnya perumahan. Jadi ini bidang ini lebih kepada ekonomi atau perhitungan secara ekonomis atau keuangan, agak sedikit bergeser dari arsitekturnya ya. Namun kita perlu pahami, terutama untuk kalian yang punya jiwa-jiwa wirausaha. Ini bisa kalian gunakan nanti untuk proses ketika akan membuat perumahan, dan juga kalian bisa memahami bagaimana sebuah harga itu muncul dari sebuah perumahan. Jadi manfaatkan materi kuliah ini untuk bisa nanti menghitung perumahan yang kalian desain, menentukan harganya dan berapa keuntungannya. Jadi dari tugas UTS tadi, UTS yang kalian sudah kumpulkan, nanti akan saya tentukan site yang akan dipilih sebagai tugas kelompok. Kalian akan hitung berapa biaya proses pembangunan perumahan tersebut dan berapa keuntungan yang akan kalian peroleh ketika menjual perumahan tersebut. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita antarkan dulu dengan materi kuliah hari ini. Baik, bicara penentuan harga, kita perlu pahami dulu apa itu pengertian biaya, harga, dan nilai. Ini sinonim kata, namun sebenarnya maknanya bisa berbeda di dalam pelaksanaannya nanti. Nah, biaya. Biaya pengertiannya adalah sejumlah uang yang harus disediakan untuk memproduksi atau menciptakan barang dan jasa. Kalau ketika kita proses pembangunan perumahan, biaya-biaya itu misalnya biaya membangun bangunan itu sendiri, atau biaya membeli tanah lahan untuk dibangun, kemudian biaya untuk membangun sarana prasarana seperti jalan, listrik ya, air dan lain-lainnya. Nah, itu masuk di dalam biaya. Nah, yang kedua yang perlu dipahami adalah harga. Harga adalah uang yang disetujui oleh pembeli untuk dibayarkan dan disetujui penerima penjual untuk diterima di saat tertentu dan melalui mekanisme pasar yang wajar. Harga ini yang kita gunakan kalau kita jual beli. Nah, kalau di dalam perumahan ya uang yang kita keluarkan, uang yang dikeluarkan oleh pembeli pada saat itu. Atau kalau kita membeli barang-barang di pasar ya, jadi kita tanyanya bukan biaya, ini harganya berapa, harga produknya berapa, tapi kita tidak akan bertanya biayanya, karena itu biasanya biaya adalah harga modal dari produk tersebut, sedangkan harga adalah harga kesepakatan. Jadi sudah ada margin keuntungan di dalam harga. Kemudian ada nilai. Nilai adalah sejumlah uang biasanya ya yang setara dengan milik atau properti yang dapat memberikan keuntungan dari kepemilikan tersebut. Nah, nilai dengan harga mungkin agak dekat ya, namun nanti pada kondisi tertentu dia bisa berubah. Ada yang disebut juga dengan nilai pasar, yaitu perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian.
yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli dan hasil penukaran suatu aset antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi yang bebas ikatan. Jadi pada waktu tertentu ya, nilai pasar. Nilai pasar yaitu nilai yang saat transaksi itu terjadi dan di sekitar transaksi tersebut untuk barang yang sama juga punya nilai rata-rata yang sama. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah biaya, harga, dan nilai. Secara skematiknya seperti ini ya, sederhananya ya. Ada biaya untuk ini tadi biaya proses pembangunan, modal biaya kita untuk modal awal kita untuk membuat sebuah produk. Kalau di materi kuliah kita ini produknya adalah perumahan. Kemudian harga ini sudah ada margin keuntungan yang kalian berikan, yang kalian ajukan kepada pembeli dan pembeli setuju untuk membeli. Misalnya kalian menjual rumah modalnya 100 juta, kemudian kalian jual dengan harga 120 juta. Nah, si pembelinya setuju. Nah, itu artinya saat itu harganya adalah 120 juta. Nah, kemudian ada satu lagi aspek yang tadi saya jelaskan, ada nilai. Jadi di dalam perumahan terutama yang paling mudah dilihat, nilai ini adalah harga nilai yang lebih dalam saat waktu tertentu. Nilai ini bisa sama dengan harga, bisa di atas harga atau bisa di bawahnya. Kalau nilai berada di atas harga, nah inilah yang disebut dengan capital gain. Keuntungannya ya, artinya si developer ketika membuat perumahan dia mungkin tidak akan menghitung capital gain ini, dia hanya menghitung profitnya, keuntungan. Tapi ada capital gain yang diperoleh di dalam sebuah aset perumahan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita lihat nanti di contoh berikut ya. Nah ini contoh capital gain di sebuah perumahan Puri Jahara yang saya kasih contoh di materi kuliah sebelumnya. Tahun 2011 harga tipe 45 itu 189. Nah, ini adalah harga, artinya di harga ini sudah masuk margin keuntungan untuk si developer. Mungkin sekitar 20% dari harga biaya ya, dari biayanya. Nah, kemudian pada tahun 2013 ternyata bangunan itu naik harganya 269 juta. Artinya dalam 2 tahun ada selisih biaya 80 juta. Selisih harga ya 80 juta. Nah, 80 juta ini adalah capital gain atau nilai. Selisih nilainya. Ini yang diperoleh bisa jadi oleh si pembeli rumah tersebut ataupun si developer yang saat ini masih proses menjual perumahannya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi daya tarik kalau kita melakukan bisnis di perumahan. Capital gain-nya yang cukup besar. Ini tadi ya, dari biaya, harga, dan nilai. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Oke, saya anggap cukup jelas ya, kalau diam saja ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana sih seorang developer menentukan harga ini? Dari 189, kemudian pada tahun 2013 dia harganya menjadi 269, sehingga ada perolehan capital gain tadi yang cukup besar ya. Nah, di teori ekonomi, di dalam penetapan harga itu ada beberapa orientasi. Yang pertama orientasinya keuntungan. Tentunya tidak ada bisnis yang tidak ingin untung ya. Itu orientasi yang paling dasar. Keuntungan yang berapa keuntungan yang didapatkan, artinya dia harus mendapatkan dulu
biaya balik modalnya, kemudian berapa keuntungan yang diperolehnya. Kemudian orientasi yang kedua adalah orientasi penjualan, yaitu berfokus pada mempertahankan pangsa pasar. Pada kasus tabel ini, harga standarnya tadi 2011, dia sebenarnya sudah dapat margin keuntungan. Namun pada tahun 2013 ada kenaikan harga, ini sudah memperhatikan orientasi kedua, yaitu orientasi penjualan, dia mempertahankan pangsa pasar. Bisa jadi di sekitar perumahan tersebut harga perumahannya sudah pada pusaran harga 260-an ini, sehingga dia menaikkan harga perumahannya supaya dia mendapatkan keuntungan lebih besar dan juga tetap mendapatkan level perumahannya sebagai perumahan dengan skala penjualan yang rata-rata di sekitar perumahan tersebut. Kemudian ada orientasi status quo, yaitu yang mempertahankan harga yang telah ada dan menyesuaikan diri dengan harga persaingan. Ya, kasusnya sama dengan ini. Kapan dia menaikkan harga dan kapan dia tetap mempertahankan harga yang dia tentukan. Nah, di dalam produk perumahan yang perlu diperhatikan ada beberapa item. Ini akan mempengaruhi harga yang bisa kalian tentukan untuk perumahan kalian. Yang pertama tentunya kualitas. Kualitas kalau di dalam bahasa kita teknik ya, spesifikasi teknis. Material apa saja yang digunakan di dalam rumah tersebut, bangunan rumahnya. Misalnya perumahan, kalau kalian perhatikan mungkin dari brosur-brosur kalian, ada perumahan yang menggunakan dinding bata plester dengan cat setara Nippon Paint atau Mobilex, itu harganya tentunya berbeda. Kemudian atap, terutama atap ya biasanya paling mudah dilihat. Atap dengan menggunakan jingkalem atau seng genteng yang bahannya seng ya, dengan atap yang menggunakan genteng beton, itu tentunya harganya beda. Nah, sebagai orang yang di dunia konstruksi, kalian pasti bisa membedakan harganya itu jauh ya. Selisih harganya untuk per meter persegi atap seng itu bisa dengan atap beton itu selisihnya bisa 200.000 per meter persegi. Namun di sini masyarakat awam biasanya tidak bisa membedakan itu. Mereka hanya melihat bentuknya. Nah, disinilah selisih keuntungan yang bisa didapat oleh si pengembang perumahan atau developer perumahan. Biasanya masyarakat umum akan melihat hal-hal yang lain, tidak begitu jeli dengan kualitas. Ada yang aspek lainnya yaitu gaya atau kita lihat misalnya desainnya apa. Tren desain, seringnya tren desain perumahan bahasa sederhananya dijual dengan kata perumahan gaya minimalis atau perumahan gaya klasik. Nah, ini secara bahasa dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk. Ini juga mempengaruhi dari harga perumahan tadi. Jadi umumnya dengan melihat gaya klasik, umumnya harga kisarannya lebih mahal daripada gaya minimalis, walaupun kualitas materialnya itu sama. Untuk atap misalnya tadi yang saya contohkan ya, atap genteng dan atap genteng beton dan atap genteng seng, tapi dengan gaya klasik harganya sama. Nah, di sini trik dari penjualan produk. Kemudian ada pilihan. Di dalam sebuah coupling ada tipe-tipe yang kita tawarkan. Tidak hanya satu jenis, tapi ada beberapa jenis sehingga segmen pasarnya dapat lebih luas. Kalau tadi tipe 36 kalian sediakan, tentu yang bisa menjangkaunya adalah orang-orang yang di dalam skala menengah ke bawah. Namun jika ada tipe tambahan, misalnya tipe 100, berarti target pasarnya tipe menengah ke atas. Artinya orang yang punya pendapatan lebih akan bisa memilih beberapa alternatif, dan ini cara kita membuat produk perumahan itu menjadi menarik. Kemudian lokasi mungkin sudah sering ya kita ulang-ulang di beberapa pertemuan.
pengaruh lokasi terhadap fasilitas-fasilitas sekitarnya dan juga lingkungannya. Nah, saluran akses jalan masuk ya terutama ya. Kemudian transportasi, aksesibilitas terhadap fasilitas transportasi kota. Apakah ada angkutan umum yang lewat, adakah bus dekat perumahan tersebut, ataukah ada stasiun kereta api gitu ya. Itu juga menjadi daya jual. Kemudian merek dagang atau citra atau nama perusahaan yang menonjol. Nah, kalau kalian mungkin sering melihat atau membanding-bandingkan ya perumahan-perumahan di Kota Medan yang mudah dijangkau. Perumahan Setiabudi. Tahu ya perumahan Setiabudi ya, Tasbih. Ada yang nggak tahu Tasbih di sini? Semua tahu ya? Tahu, Bu. Oke, Tasbih, perumahan Tasbih dengan perumahan Perumnas Simalingkar misalnya yang dekat dengan kampus Pancabudi, Helvetia ya. Nah, dari situ kan sudah kelihatan citranya berbeda. Tasbih perumahan kelas menengah atas dengan kaplingan yang luas, tata lingkungan yang lebih private ya, konblok semua, kemudian ada sungai di tengah begitu, dan taman-taman yang luas, juga fasilitas lapangan olahraga. Coba bandingkan dengan perumahan Helvetia. Ada di sini yang tinggal di Helvetia? Nggak ada ya. Nah, bandingkan saja dua perumahan ini. Kalau Helvetia kan kaplingannya lebih kecil, dan kesannya kalau tinggal di rumah Helvetia, di Perumnas Helvetia biasanya adalah kelompok menengah ke bawah atau pendapatannya mungkin 5 jutaan ke bawah. Nah, kalau di Tasbih tentunya ini sudah ekspatriat ya, mungkin bule ya 15 juta ke atas itu yang tinggal di sana. Kemudian kemasan, penataan, nah di dua perumahan yang saya contohkan tadi bisa dilihat bagaimana kemasannya ya, pengaturan tata letak, site planningnya. Kemudian itu menentukan harga perumahan tersebut. Kemudian ukuran, luas rumah yang ditawarkan. Nah, dari dua perumahan ini bisa kalian lihat bedanya. Kalau rumahnya ukuran kaplingnya luas, tentu kelasnya kelas lebih mewah begitu. Kalau semakin kecil kaplingnya, semakin kecil tipe rumahnya, tentu itu untuk kelas bawah gitu. Kemudian pelayanan, fasilitas umum yang disediakan, berapa banyak di sana. Di UTS kemarin kalian sudah mulai menganalisis kan, ada beberapa yang menganalisis tidak adanya fasilitas kesehatan ya, atau fasilitas keamanan atau apa yang lain-lain. Nah, itu juga mempengaruhi harga dan daya tarik konsumen untuk membeli rumah kalian. Kemudian jaminan, terutama masalah hak tanah. Ini nanti kita akan bahas khusus ya mengenai hak tanah. Nah, di dalam membuat harga perumahan juga yang pertama dipikirkan tentunya harga. Berapa harga setiap tipe rumah? Tentunya setiap tipe rumah harganya beda. Saya cek nih, kenapa harga setiap tipe rumah berbeda? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya kasih contoh ini ya. Nah, tipe 45 dan tipe 60. Kelihatan nggak gambarnya, apanya, harganya? Jelas ya? Ini saya zoom. Tipe 45 189, sedangkan tipe 60 234. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, Ada yang bisa jawab kenapa harganya berbeda? Ini sederhana sekali. Karena luas tanahnya beda nggak? Ya, luas tanah berbeda, luas bangunan berbeda. Jadi yang namanya tipe 60 dan tipe 45 ini artinya luas lantainya 45.
Kemudian tipe 60 luas lantainya 60. Nah, kalau luas lantainya bertambah, maka biaya membangunnya juga bertambah. Biasanya dalam pembangunan biaya untuk membangun 1 meter persegi rumah itu sekitar kisaran 2 juta per meter persegi. Nah, dari sini saja bisa kita lihat kalau tipe 45 dikali 2 juta, tentunya modal pembangunannya adalah 90 juta ya. Sedangkan tipe 60 kali 2 juta meter persegi berarti biaya pembangunannya 120 juta. Dari situ saja sudah berbeda. Jadi menentukan harga yang pertama kali adalah harga dari biaya pembangunannya, berapa modal untuk membangun rumah tersebut. Kita lanjutkan ya. Nah, daftar harga dari tipe-tipe yang ditawarkan, kebijaksanaan harga perumahan. Kemudian jangka waktu pembayaran. Nah, jangka waktu pembayaran dengan kemungkinan adanya tunai dan potongan. Jadi kondisinya kalau di pasaran sekarang ini, saat ini jarang orang membeli rumah dengan cara tunai ya. Biasanya membeli dengan KPR atau pinjam ke bank. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh si developer. Apakah mereka menyediakan fasilitas pembayaran dengan tunai atau dengan KPR ya, di bawahnya sistem perkreditan, atau dia ada istilahnya tunai bertahap. Artinya pembayarannya misalnya tunai tapi dicicil dalam sebulan atau 3 bulan maksimal. Nah, itu tentunya beda. Nah, biasanya kalau sudah membayarnya tunai itu dapat diskon dari perumahannya. Ini ya, ada potongan harga sebagai daya tarik si pembeli, karena umumnya developer menyukai pembayaran secara tunai karena bisa langsung dikelola uang tersebut untuk biaya bangunan selanjutnya. Jadi umumnya ada pilihan tunai dan kemudian biasanya ada potongan harga bagi pembeli yang melakukan pembayaran dengan sistem tunai. Nah, kemudian ada dia juga penghargaan atau hadiah-hadiah saat pembelian. Itu bisa kalian lihat misalnya di brosur-brosur kalian. Misalnya kalau membeli rumah dapat hadiah TV atau sepeda motor. Nah, itu contoh-contoh untuk menarik pembeli ya. Namun pada prinsipnya penghargaan-penghargaan ini sebenarnya dibebankan kepada harga yang dibeli oleh si konsumen. Nah, jadi tetap dihitung hadiah-hadiah ini. Pada prinsipnya itu sebenarnya uang yang dikeluarkan oleh si pembeli. Namun untuk pemicu teknik pemasaran dibuatlah kebijakan hadiah-hadiah ini. Nah, ini perlu diperhitungkan dalam kita menentukan harga produk pemasaran, harga dari perumahan kita. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan belajar dengan mempelajari contoh yang sudah ada. Ini saya ambil contoh dari sebuah proposal developer. Nanti kalian melakukan hal yang sama. Nah, kalian bisa perhatikan di sini bagaimana si perencana perumahan mencoba menghitung harga dari perumahannya sehingga dia bisa membuat proses melakukan pembangunan. Oke, sebentar ya. Ya, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan. Nah, ini tipe rumahnya hanya dia ambil dua coupling, tipe 36 dan tipe 45. Kemudian si developer punya tanah seluas 1470 meter persegi. Sayangnya gambarnya tidak dapat ya. Kemudian nah, dari sini dia sudah perhitungkan ini luas bangunannya tipe 36 dan tanahnya 72 meter persegi. Sedangkan tipe 45 berada di luas tanah 90 meter persegi.
Dia jual untuk satu unit tipe 36 164 juta dan 204 juta. Nah, penentuan dari harga ini tentunya sudah mempertimbangkan berapa keuntungan yang akan diperolehnya. Nah, ketika dijual 164 juta, pastilah harga modal dari pembangunan perumahan tersebut berada di bawahnya, namun harga yang disebutkannya ini adalah harga yang tidak jauh berbeda dengan harga pasaran di sekitar kaplingannya. Artinya perumahan di sekitar lokasi tersebut harganya masih seputar 164 juta. Bisa jadi ada 180 juta, namun tidak jauh dari angka ini. Sehingga dia menentukan harga 164 juta untuk menarik pasar sekitarnya. Jadi dia memperhatikan nilai pasar tadi ya yang saya jelaskan di awal. Nah, faktor-faktor yang menentukan dalam harga perumahan, dia hitung dulu harga perolehan tanah. Berapa tanah yang harus dibelinya? Misalnya kita akan membeli tanah di daerah Deli Serdang atau di Medan, itu harganya pasti jauh berbeda ya. Walaupun mungkin batasnya hanya sungai, misalnya antara daerah mana itu yang kena banjir kemarin ya, itu daerah Deli Serdang ya, seberang Sungai Sunggal itu kan sudah Medan ya, sudah Deli Serdang. Nah itu dihitung berapa, apakah per meternya 100.000 per meter persegi, atau kalau di Medan mungkin kisarannya udah 1 juta per meter persegi. Kemudian ketika sudah membeli tanah itu tidak bisa langsung serta-merta dibangun. Kita harus memperhatikan tanahnya, konturnya bagaimana. Kalau dia konturnya tidak rata, tentu harus ada penataan lahan, cut and fill, diratakan atau dibuat pengolahannya ya, apakah bertingkat. Namun umumnya diratakan. Kemudian dibuat perkerasan tanahnya. Jadi tanahnya kalau di tanah rawa-rawa juga harus hati-hati ya. Biasanya dilakukan proses penimbunan supaya tanahnya cukup matang untuk dibangun. Karena kalau bangunan perumahan apalagi dibangun di tanah rawa-rawa tentu mengakibatkan kerusakan rumah. Jadi harus dipastikan kondisi tanahnya layak tidak untuk dibangun perumahan. Kalau belum layak, maka dilakukan pengolahan. Kemudian dipikirkan juga di dalam proses pembangunan perumahan itu soal perizinan dan legalitas. Hak alas tanahnya apa? Kemudian bisa nggak diproses surat izin membangunnya, IMB ya. Nah itu ada biaya-biayanya, itu diperhitungkan. Kemudian di dalam proses membangun perumahan ada proses sarana prasarana, sediakan jalan akses masuknya, bagaimana, berapa lebar jalannya, kemudian fasilitas seperti listrik ya, drainasenya di mana, pos satpamnya di mana, tamannya di mana, terus fasilitas umumnya apakah buat masjid atau gereja atau ruang bersama gitu ya. Nah itu dihitung. Kemudian biaya konstruksi rumah itu sendiri yang paling utama. Nah ini dihitung semua, itu masuk di dalam harga pokok penjualan. Nah ini nanti diperhatikan untuk kalian hitung biaya gambar yang sudah kalian kumpulkan di UTS. Coba hitung berapa biaya-biaya ini, biaya pokok penjualannya. Kemudian setelah biaya pokok penjualan diperhitungkan juga biaya operasional. Ketika produknya sudah selesai, yang dipikirkan bagaimana menjualnya. Tentu kita hire lah atau sewalah tenaga marketing ya, pemasaran, dan sistem pemasaran juga diatur. Nah, bagaimana sistem pemasarannya itu mempengaruhi biaya. Misalnya dalam proses perumahan kalian membayar tenaga marketing 3 orang. Bagaimana proses penggajian 3 orang ini? Apakah mereka digaji berdasarkan penjualannya atau berdasarkan tahapan proses pembelian? Misalnya saat booking fee atau panjar lah istilahnya ya. Si marketing sudah dapat fee atau tidak?
Nah, itu diperhitungkan. Dan berapa lama kita akan menggaji seorang marketing, biaya per bulannya ya, itu juga diperhitungkan. Kemudian biaya umum dan administrasi, ini biasanya masalah surat menyurat legalitas, terus brosur misalnya ya, atau hal-hal yang terkait dengan administrasi. Kemudian biaya bunga dan pajak. Nah, ini juga paling penting dan sangat terkait di dunia real estate ya. Berapa bunga bank saat itu, dan bank mana yang akan digunakan untuk KPR ke konsumennya. Dan jangan lupa bayar pajak. Oke, kemudian nah ini uraiannya. Di perencanaan tersebut dari harga pokok penjualan ya, terdiri dari harga perolehan tanah. Bisa diuraikan di sini harga dasarnya. Harga dasar tanah, tadi tanahnya dia memiliki tanah seluas 1.470 meter persegi. Nah, kalau harga tanahnya 100 meter, 100.000 per meter persegi, maka dia menyiapkan uang sebesar 147 juta. Kemudian tentu ada pajak di sini, perolehan tanah diperkirakan 5%. Nah, dapatlah angka sekian dan ada komisi ya, menjualkan tanah ya. Itu juga bisa diperhitungkan, boleh kalian perhitungkan. Biasanya ini juga bisa kalian lakukan meskipun dalam kondisi mahasiswa ya, bisa jual tanah. Nah, kalau kalian bisa menjual tanah atau perumahan, biasanya ada dia komisi atau fee marketing sebagai jasa terhadap, karena telah menghubungkan penjual dengan pembeli. Nah, itu adalah hal yang wajar. Biasanya dapatnya 1% atau paling besar 2,5% dari harga produknya. Jadi kalau kalian menjual rumah seharga 100 juta, paling tidak kalian dapat rumahnya 1 juta lah. Ketika kalian sudah mampu menjualkan rumah tersebut. Jadi ini juga sebenarnya salah satu sumber ini ya, mata pencaharian kalau bisa mengolahnya. Kemudian biaya pengolahan lahan. Nah, tadi lahan itu sudah saya jelaskan, tidak serta-merta bisa langsung dilakukan proses pembangunan rumah. Harus ada pengolahannya sehingga dia layak untuk dibangun, tidak membuat masalah di jangka panjang. Nah, ada biaya cut and fill, ini tergantung kondisi lahannya ya. Sehingga di sini cara satuan penghitungannya dia pakai hitungan perkiraan ya, lumsum. Kemudian, nah ini biaya perizinan, ini gambaran perizinan yang akan muncul di dalam proses membangun perumahan. Ada izin fatwa, izin pel banjir, site plan, izin IMB induk, coupling, penggabungan sertifikat, pemecahan sertifikat, dan biaya taktis tak terduga. Ini biasanya biaya-biaya misalnya kutipan liar. Itu sering ya di dunia konstruksi. Sebenarnya tidak boleh, tapi ini harus diantisipasi. Kemudian biaya sarana dan prasarana. Nah, ini tadi biaya pembangunan jalan, PLN-nya, meteran listrik di rumah-rumahnya, meteran air di setiap rumahnya, atau kalau dulu ada jaringan telepon ya, sekarang sudah tidak ada lagi, semua pakai handphone. Nah, sekarang biaya selain itu biaya yang memang untuk fasilitas umumnya kayak biaya parit, ya pagar keliling kompleks dan penerangan, dan juga biaya jalan. Ini dihitung berdasarkan luasnya. Jadi kalian sudah menggambar site plan-nya, dan situ sudah bisa melihat berapa lebar dan panjang parit yang harus kalian sediakan. Kemudian berapa pagar kelilingnya bisa dilihat di gambarnya. Kemudian berapa titik penerangan jalan yang kalian susun di dalamnya. Jarak lampu jalan biasanya 50 meter ya. Kalau jadi dalam satu coupling bisa berapa titik yang disediakan. Kemudian biaya yang lainnya. Kemudian biaya sarana seperti gerbang, pos satpam, taman, tempat ibadah. Ini juga dihitung berdasarkan luasannya ya. Jadi siapa tadi yang membuat gambar masjidnya sangat besar ya. Nah,
Semakin besar masjid itu biaya pembangunannya itu di developer. Jadi pertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan oleh developer untuk membangun masjid tersebut. Jadi jangan membangun terlalu besar atau juga terlalu kecil karena berdampak ke biaya. Juga dengan demikian dengan taman. Umumnya fungsi-fungsi fasilitas umum ini dibangun ya seminimal mungkin atau hanya untuk memenuhi standar. Karena ini terkait keuntungannya. Kemudian, nah biaya konstruksi rumah. Dia hitung luasan totalnya ini ya dari seluruh unit. Luasan yang dibangun 468 meter persegi. Nah, dia perkirakan harga satuan bangunannya 1.500.000 sehingga total biaya perumahannya bisa dihitung. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Oke, selanjutnya biaya yang lain yang saya sebut di awal ini ya, biaya operasional yang terdiri dari biaya pemasaran, biaya umum administrasi, dan biaya bunga dan pajak. Nah, itu diperhitungkan di awal perencanaan. Di sini ya, biaya pemasaran misalnya membuat brosur, berapa harganya, berapa yang disiapkan. Di contoh ini disebut disiapkan 2000 eksemplar brosur. Kemudian spanduknya berapa banyak, apakah kita pakai spanduk ketika memasarkan, letaknya di mana, biaya cetak spanduknya berapa, biaya memasang spanduk itu, sewa tempatnya ya, karena itu biasanya sewa itu di tempat-tempat strategis pasti lebih mahal karena sama dengan iklan. Nah itu juga dihitung. Kemudian kalau ingin memasarkan melalui cara iklan, iklan di koran, ini kan developer lama ya. Kalau sekarang kan mengiklankan sudah pakai Instagram atau nebeng di ini ya di Medan Talk misalnya ya. Nah tapi itu berbayar. Nah itu diperkirakan berapa pembayarannya. Kemudian biaya di marketingnya, misalnya jika ada jasa yang menjualkan rumah tersebut berapa fee marketingnya. Nah di sini disediakannya 2,5% per unit ini ya, per ininya, per harga rumahnya. Kemudian biaya umum administrasi. Ini untuk manajemen, sistem manajemennya, berapa gaji karyawan, berapa orang direktur, project manager yang akan memastikan proses pembangunannya berjalan, site manajernya ya, pelaksana di lapangan, biaya arsiteknya untuk mendesain dan pengawasan di lapangan sampai office boy, nah sampai THR pun diperhitungkan ya. Kemudian biaya lainnya, misalnya diskon dan bonus itu diperhitungkan di perencanaan, sehingga itu akan mempengaruhi harga produk kita. Kemudian biaya surat menyurat lainnya diperkirakan. Nah, kemudian yang terakhir biaya bunga dan pajak. Di sini yang dimasukkan biaya PPN ya, PPN dan PPN final. Pajak jual beli. Oke. Nah, kemudian dari sini bisa dihitung berapa keuntungannya. Total laba bersihnya dari tadi harga pokok penjualan, ya totalnya berapa, penerimaannya berapa, biaya-biaya umum dan administrasinya berapa, targetnya berapa. Jadi ditargetkan keuntungannya berapa. Nah, bisa dihitung laba bersihnya berapa dalam berapa tahun. Nah, bisa dilihat di sini ya berapa persen. Oke, itu saja gambaran bagaimana menghitung menghitung perencanaan perumahan dan bagaimana menentukan harga. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya untuk lebih jelas lagi. Sampai di sini ya cukup jelas. Ada yang mau ditanya? Dea, Bobby, Safira, Rizky. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Iya.
Baik, Jelas, Bu. cukup jelas ya. Akan lebih jelas lagi kalau kalian mempraktekkannya. Jadi yang saya tampilkan ini tadi perhitungan-perhitungannya, kalian pindahkan ke dalam format Excel. Semua di sini bisa menggunakan Excel? Ya belajarlah ya. Coba pelajari bagaimana menggunakan Excel dan perhitungan-perhitungan di dalam tabel-tabel tadi itu dikaitkan sehingga perkaliannya itu kalian bisa lihat benar apa tidak. Bisa dipahami nggak itu ya? Sebentar. Oke, tabel ini bisa dilihat ya, tabel ini ya. Ini kan dalam bentuk capture ya. Nah, coba kalian pindahkan ini dalam format Excel. Harga dasar tanah, pajak perolehan, dan komisi. Masukkan angka-angka ini. Harga subjumlah itu berasal dari harga satuan dikali harga volume. Bisa dipahami ya? Jadi harga 147 juta ini diperoleh dari harga satuan 100.000 dikali 1.470 meter persegi. Nah, kemudian bisa ditotal hasilnya 154 juta. Oke. Untuk ini tugasnya tugas kelompok. Jadi yang kelompok yang sudah terbentuk dilanjutkan saja. Kalian pindahkan ini di dalam format Excel presentasi saya. Bisa dipahami? Bisa ya. Nanti pada tahap berikutnya kalau Excel-nya sudah bisa kalian buat, ini akan kita gunakan untuk menghitung biaya perumahan kalian. Jadi bisa dilakukan nanti cara kalian bisa mengetahui untuk membangun perumahan yang kalian desain ini membutuhkan biaya berapa dan kapan dia akan mendapatkan keuntungan, berapa persen keuntungan yang diperoleh. Oke, bisa dikerjakan ya. Ini yang satu kelompok kayaknya cuman Dea dan Safira ya. Bobby kelompoknya sendiri ya, Bobby ya. Itulah Bu, salah kirim tadi Bu. Aku sama si Jaka kirim tadi Bu. Cuman udah aku kirim nggak bisa kubah lagi Bu, yang tugas kelompoknya itu tadi Bu. Oke, Jaka udah mengirimkan tugas kelompok sendiri juga. Saya nggak lihat tadi Jaka, tapi Bobby. Enggak. Oke, Bobby dengan. Ada namaku Bu, tapi makanya itu kayak mana ya? Nggak tahu sih Bu. Oke, Bobby dengan Jaka ya, saya catat ya. Iya Bu. Oke, Rizky Hairi, kayaknya belum ngumpul ujian ya? Iya Bu. Belum. Saya tunggu ya, tanggal 30 kan belum berakhir. Saya tunggu sampai tanggal ini berganti ya. Dikumpulkan saja berapapun sanggupnya ya, kumpul siap tak siap kumpul. Iya Bu. Ya. Jangan mudah menyerah. Jadi semua tugas kita ini saling terkait. Saya harap kalian tetap melakukan tugas-tugas ini walaupun mungkin agak kesulitan ya. Tapi ini kalau kalian bisa menggunakan ini di dunia kerja sebenarnya sangat apa ya, ini bisa digunakan untuk kalian tidak hanya teori saja, tapi kalian bisa langsung praktekkan materi kuliah ini, terutama perhitungan-perhitungan ini untuk ya sebagai pendapatan kalian ya, latihan gitu ya. Entrepreneurnya dilatih di sini. Jadi belajarnya pun semangat kalau kita sudah mencoba menggunakan teori kuliah ini untuk langsung dipraktekkan.
Jadi bayangkan saja kalau memang kalian punya tanah keluarga yang bisa dikelola, sudah bisa digambarkan saja, gambarkan berapa kapling rumah yang akan kalian bangun. Nah, bagaimana proses pembangunannya kalian bisa diskusikan dengan saya ya, bagaimana cari investasinya gitu kan. Jadi lebih bermanfaat mata kuliah ini untuk kelangsungan ini, tidak hanya jadi arsitek saja kejarannya, tapi bisa berwirausaha. Dan biasanya memang di dunia developer ini sayangnya yang banyak berkecimpung bukan orang arsitek, sedikit ya yang arsitek. Umumnya malah orang-orang yang di bidang ekonomi atau manajemen, sehingga hasilnya adalah perencanaan perumahan yang tidak memikirkan kenyamanan, terus fungsi manusiawinya. Nah, di situ jadi kelemahannya. Nah, harusnya dunia konstruksi atau real estate perumahan ini didominasi oleh kalian tamatan-tamatan arsitek yang punya wawasan bisnis. Nah, kelemahannya kan di wawasan bisnisnya yang kurang. Disinilah di materi kuliah inilah sebenarnya yang kita perkuat mempelajari bidang ekonominya. Ini akan bermanfaat dengan minimal untuk kalian sendiri. Jadi kalau membeli rumah ya nanti udah tahu berapa sebenarnya keuntungan si developer ini ketika membuat rumah. Rumah itu kan kalau tipe 36 tadi yang sudah saya paparkan modalnya paling cuman kalau dia kali 2 juta per meter ya, tipe 45 paling 90 juta harganya ya, harga bangunannya. Tapi kalau di pasaran kan harganya itu 130, 150 juta ya untuk tipe 36. Itu perumahan subsidi ya, perumahan Jokowi itu yang banyak laris dijual di daerah Deli Serdang. 130 juta. Itu tidak ada lantai, tidak ada plafon misalnya kalau dicek di lapangannya. Jadi kosong istilahnya. Nah, dari situ selisih keuntungannya aja sangat besar sehingga tidak heran dunia real estate ini banyak yang menggeluti, banyak yang masuk mencoba bisnis di dunia ini. Nah, kalian juga bisa ya coba latihan, minimal dimulai dengan latihan menjualnya gitu. Oke, ada yang mau ditanya seputar paparan tadi atau yang tugas yang saya sampaikan? Sudah cukup jelas? Ini materi kuliah ini saya rekam dan nanti saya upload ke e-learning. Seperti biasa, saya akan buat kuis. Kalian wajib isi kuisnya ya. Besok kalian bisa akses. Untuk hari ini belum. Untuk kuisnya, saya akan melihat kehadiran juga dari sana. Selain dari yang hari ini. Ini banyak yang nggak hadir ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup pertemuan ini. Oke, ya, saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Berarti kalian sudah cukup mengerti. Artinya minggu depan masing-masing kelompok sudah memperlihatkan Excel dalam format Excel hitungan yang saya berikan ini. Jadi ada berapa? 4 kelompok ya? 4. Bisa ya? Iya, Bu. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Iya. Silakan live ya.